Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyushirahu ala dini kullih wa kafa billahi sahida. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in nama ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, Iwas sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali berjumpa di dalam pertemuan pekanan kita. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan semoga kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah di jalan dakwah ini hingga akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iwas sekalian yang dirahmati Allah SWT, insya Allah kita juga tidak lupa untuk senantiasa menyampaikan salam dan salawat kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dua sekalian yang dirahmati Allah SWT, malam hari ini kita akan membahas mengenai dakwah fardiyah. Ya. Ya. Hukum berdakwah diingatkan kembali kepada antum semua. Hukum berdakwah itu adalah fardu ain, ya, atau wajib bagi setiap muslim yang dilakukan sesuai dengan kemampuan dan peluang yang dimilikinya. Ya. Ini sudah jelas bagi kita ya, ikhwas sekalian. Dasarnya adalah Quran Surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, ya, berarti menyuruh kepada yang ma'ruf, ya, dan mencegah dari yang mungkar ini adalah bentuk dakwah. Ya. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menjadi para pejuang ini, ya, orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Ya. Dan inilah orang-orang yang beruntung di dalam kehidupannya, ya, karena dia telah mengikuti jejak misi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya. Ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang definisi dakwah fardiyah itu sendiri, ya sekalian. Apa itu dakwah fardiyah? Dakwah fardiyah adalah kita melakukan pendekatan dakwah dilakukan secara personal, ya, dengan berbicara kepada mad'u secara tatap muka, baik kepada satu orang ataupun kepada sekelompok orang. Ya. Nah, insya Allah mungkin antum semua sudah familiar ya dengan eh, definisi dakwah fardiyah ini. Jadi intinya pendekatan dakwah yang dilakukan secara personal. Jadi antum langsung mendekati orang-orang, ya, satu orang ataupun sekelompok orang, ya, untuk kita sampaikan dakwah Islam secara tentu secara efektif ya, secara baik ya, sehingga kebenaran ini sampai kepada mereka dengan baik ya. Jadi pendekatannya sangat personal atau pribadi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa man ahsanu qala mimman da'a ilallahi wa amila solihan wa qala innani minal muslimin. Ya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, ya, dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Ya, Quran Surah Fussilat ayat 33. Nah, ini untuk memotivasi kita melakukan dakwah fardiyah. Ya. Jadi orang terbaik itu, ya, orang yang paling baik perkataannya itu adalah orang yang mengajak orang, ya, kepada Allah. Ya. Jadi meraih hati manusia, ya, agar mereka takarub, ya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingatkan mereka
akan pentingnya memiliki keimanan yang kokoh, ya, berkomitmen kepada Islam, ya. Kemudian juga yang tentu kita harapkan adalah bagaimana nanti orang yang kita ajak ini juga bersama-sama dengan kita berjuang di jalan Allah. Ya. Ini motivasi dari Quran Surah Fusilat ayat 33. Ya. Nah, berikutnya iwas kalian, ya, dari Abu Mas'ud Lanhu ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi ketika kita berdakwah itu tentu manfaatnya sangat besar bagi kita. Dan salah satunya adalah memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Jadi kalau kita mengajak orang misalkan menyadarkan orang tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak. Ketika mereka melakukan perubahan, mereka bertobat kepada Allah dan mereka melakukan amalan-amalan soleh, maka di situ nanti kita semua yang menyeru mereka akan mendapatkan pahala kebaikan yang sangat banyak. Ya, sama seperti mereka pahala mereka yang melakukan apa-apa yang kita sarankan atau apa-apa yang kita nasihatkan kepada mereka. Jadi Masya Allah ya, royalti pahalanya mengalir terus kepada kita. Ya, sekali antum mengajari orang berwudu yang benar gitu ya, maka setiap dia berwudu antum dapat pahala Masya Allah, tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Ya, kalau antum mengajari orang apalagi berdakwah, ya, dan dia bisa berdakwah, maka setiap dia berdakwah antum mendapatkan pahalanya, Masya Allah. Ya, ini tentu harusnya menjadi motivasi utama kita. Ya, siapa yang paling untung dalam kehidupan ini adalah yang paling banyak berbekal untuk akhiratnya. Ya, ketika kita mendakwai seseorang, sesungguhnya ini investasi atau bekal akhirat yang luar biasa ya untuk kehidupan kita nanti. Ya. Nah, karakteristik dakwah fardiyah itu, iwas kalian, ya, pertama adanya perbincangan yang dekat dan intens dengan mat'u. Mat'u itu orang yang kita dakwahi. Ya, jadi cukup dekat ya. Kemudian terjaganya keberlanjutan dakwah istimroriyah, artinya bukan sekali doang berbicara, udah aja tinggalin. Enggak, ya. Jadi berkelanjutan. Ya. Kemudian yang ketiga berulang-ulang, ya. Kemudian mudah, dakwah fardiyah itu semua juga bisa melakukannya. Ana bisa, antum juga bisa, kita semua bisa. Ya, kemudian dakwah fardiyah ini akan terhindar dari pandangan musuh, ya, dan juga terhindar dari riya dan sum'ah. Ya, ketika kita melakukan dakwah fardiyah itu kan nggak ada yang tahu, ya, maka musuh nggak akan tahu movement gerakan dakwah kita, kemudian juga jauh dari riya dan sum'ah yang biasanya menimpa seorang dai ketika dia berdakwah secara terbuka terang-terangan, karena bisa jadi fitnah riya dan sum'ah ini melanda dirinya. Ya, kemudian terbangunnya pondasi-pondasi amal sebelum mat'u bergabung di saf dakwah. Jadi kita tuh sebelum mengajak orang masuk ke dalam barisan tuh kita sudah mulai mengkondisikan diri mereka. Ya, kemudian dapat mengungkap potensi dan bakat yang terpendam dari mat'u, kemudian terrealisasinya kedekatan dengan mat'u sehingga mereka percaya sama kita. Kemudian kalau dakwah fardiyah ini mat'u lebih luasa bertanya soal keislamannya. Artinya dia konsultasi dengan kita tuh eh, lebih luasa ya karena nggak ada orang lain ya, karena dakwah fardiyah ya, dakwah individu. Nah, siapa mat'u yang kita prioritaskan nih mas kalian yang harus kita ajak ya? Pertama adalah muslim daripada non muslim ya. Karena non muslim itu tentu tantangannya lebih berat gitu ya. Dan sekarang ini muslim harus diprioritaskan. Kenapa? Karena banyak muslim yang hari ini akidahnya belum kuat, ibadahnya belum benar, ya, akhlaknya juga tidak mencerminkan seorang muslim sejati misalkan. Karena itu mari kita Islamkan muslim dulu, ya, benar-benar jadi muslim sejati dulu, ya. Nah, kalau sudah habis gitu ya, baru kita bergerak ke ranah non muslim. Tetapi orang-orang yang memahami cara berdakwah kepada non muslim, ya tidak ada salahnya gitu ya, mereka memprioritaskan kepada non muslim. Jadi bagi-bagi tugas. Tetapi bagi kita secara umum ke muslim aja dulu. Ya, karena ada beberapa cerita dari teman-teman yang berusaha mengislamkan non muslim itu memang tantangannya sangat berat sekali, ya. Kemudian yang kedua, keluarga dan sanak saudara dulu daripada yang jauh. Coba antum list dulu, ya, eh,
sepupu antum, keponakan antum, ya kan? Jangan berpikir orang luar dulu, ya. Adik kandung, kakak kandung kalau ada, ya kan? Seperti itu. Ya, paman, bibi, uak, itu dulu gitu ya, daripada orang yang jauh. Jadi dakwah fardiyah itu harus menyasar kepada orang-orang terdekat dulu, Iwas sekalian. Kalau punya karyawan ya karyawan antum dulu. Ya, jangan berpikir yang jauh dulu ya, seperti itu. Kemudian orang-orang muda daripada yang tua. Kenapa? Karena orang muda itu lebih mudah untuk diarahkan, lebih mudah untuk diluruskan kalau salah. Orang tua itu lebih sulit meskipun bukan berarti tidak bisa ya, tapi lebih bagus ketika orang muda ya. Kemudian orang yang tawadu daripada yang sombong. Oh iya, ya. Orang yang sombong itu susah untuk diajak ke dalam dakwah Islam, diajak ke dalam eh, apa kebaikan-kebaikan karena orang-orang sombong itu bisa jadi mereka kan namanya juga sombong, ciri khasnya ada dua ya, menolak kebenaran dan merendahkan manusia ya. Jadi bisa jadi dia menolak apa yang antum sampaikan, orang sombong itu. Yang kedua bisa jadi dia meremehkan antum ya. Jadi carilah orang yang tawadu, rendah hati. Kemudian orang yang wawasannya luas daripada yang berwawasan sempit, luas kalian. Ya, jadi antum eh, lebih nyambung berbicara dengan orang yang wawasannya luas daripada yang berwawasan sempit. Ya, meskipun kalau tidak ada lagi yang berwawasan luas, ya terpaksa yang berwawasan sempit juga kita dekati. Ya, kemudian orang yang belum berintimak kepada jamaah, artinya belum komitmen ya kepada jamaah daripada yang sudah berintimak ke jamaah tertentu, kecuali dia terbuka dengan tawaran untuk berintimak di lebih dari satu jamaah. Ya, nah salah satunya juga kenapa kita tidak mengganggu orang yang sudah berintimak ke jamaah tertentu karena bisa jadi akan terjadi konflik of interest atau bisa jadi apa yang kita lakukan ini akan menyinggung perasaan dari jamaah sebelumnya gitu ya, mungkin dia merasa loh kok jamaah saya diambil ya, begitu ya, seperti itu. Kemudian orang yang satu profesi daripada yang beda profesi. Jadi kalau antum guru, bagus antum merekrut guru lagi, gitu ya, dosen, ya kemudian murid. Kalau murid kan masih nyambung dengan antum, ya seperti itu. Ya, kemudian orang yang punya karisma atau wibawa daripada orang yang kurang memiliki karisma. Ya, jadi orang yang punya karisma itu kalau dia bergabung di jalan dakwah, maka dia pasti akan lebih mudah untuk diarahkan menjadi dai dan lebih mudah untuk melesatkan potensinya. Ya, nah ini jelas ya insya Allah ya. Jadi dakwah fardiyah ini ada prioritas-prioritasnya. Ya, nggak semua orang bisa kita dakwahi gitu ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian apa saja yang harus antum miliki, wah sekalian, agar bisa melaksanakan dakwah fardiyah ini dengan baik. Yang pertama adalah ikhlas. Ya, kita tahu bahwa semua ucapan dan perbuatan kita harus diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah sebagai sebaik-baik balasan. Ya, tidak boleh kita berdakwah karena mengejar kedudukan, harta, atau keutamaan di hadapan manusia. Ya, ketika antum ikhlas dalam berdakwah, maka insya Allah, ya, kalaupun hasilnya tidak sesuai dengan harapan, antum tetap terus melakukannya dengan baik. Ya, jadi ketika kita mengajak seseorang untuk betul-betul gitu ya menerima Islam sebagai dinnya, kemudian komitmen kepada Islam, kemudian mendakwahkan Islam gitu ya, maka eh, kita ketika melakukan ini betul-betul gitu ya, tidak mengharapkan popularitas, balas jasa dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, uswah dan kudwah. Tidak mungkin kita bisa berdakwah kepada seseorang ketika kita nggak bisa menjadi teladan, ya, menjadi gambaran cerminan dari apa yang didakwahkan. Ya. Jangan sampai antara perbuatan dan perkataan kita itu berbeda. Ya. Kita mendakwahi orang itu, ternyata kita sendiri nggak pernah hadir ke masjid, gitu ya. Ya. Kita mendakwahi orang, ternyata kita sendiri ngaji aja nggak bisa, misalkan ya. Itu repot, ya, seperti itu. Jadi kita harus betul-betul menjadi teladan terbaik, kemudian punya sikap-sikap yang baik, gitu ya, ramah dan sebagainya. Ya. Nah ini bersikap lembut ya. Jadi kita harus menunjukkan sikap yang lembut dan tidak keras dalam memperlakukan mar'u. Dengan kelembutan orang akan tetap betah
berada di dekat kita dan tidak menjauhi kita. Ya, nah, kalau kita melakukan pendekatan yang keras, maka mat'u kemungkinan akan bersikap antipati dan berpeluang meninggalkan dai. Ya, jadi memang merangkul bukan memukul, ya seperti itu. Jadi dakwah itu harus betul-betul dilakukan secara lembut, ya kita di masjid jangan sampai ya sudah lama gitu ya bolak-balik ke masjid, tapi tidak ada satu orang pun yang kita bisa kenal di sana, ya ya tidak, karena kita tidak mau ya berbicara dengan siapapun, ya ya padahal kita harus menunjukkan eh, sikap lembut dalam berinteraksi dengan orang gitu ya, mengenalkan diri, menyapa, kemudian ngobrol singkat gitu ya. Jadi perlu kita lebih peduli ya, lebih care ya kepada orang-orang yang menjadi jamaah di masjid misalkan, atau kepada tetangga-tetangga kita. Sikap lembut ini harus kelihatan karena kalau tidak orang takut ya, takut dengan kita ya. Nah, kemudian yang keempat dalam dakwah fardiyah itu akhlak kita adalah harus sabar ya dan tidak tergesa-gesa atau istijal. Ya, kita harus siap dengan apapun yang dihadapi karena berusaha mengubah perilaku adat atau budaya jahiliyah itu dalam kehidupan manusia itu perlu kesabaran. Ya. Jadi nggak mudah ya merubah perilaku orang-orang yang sudah betul-betul terpengaruh oleh budaya-budaya buruk di dalam kehidupannya. Ya. Tentu kita kalau nggak sabar dalam menghadapi ini, kita akan menyerah atau mundur. Ya, jadi seorang dai itu harus sabar. Ya, kalau kita punya calon mat'u misalkan masih suka musik gitu ya, sabar gitu ya. Masih merokok dia, sabar gitu ya. Masih omongannya gitu ya tidak bisa dijaga dengan baik, sabar dulu ya. Jadi jangan sampai nggak sabar melihat kondisi-kondisi itu ya. Atau bahkan mungkin mat'u kita ada yang masih pacaran ya, atau ada yang pokoknya melakukan aktivitas-aktivitas yang masih belum sesuai dengan koridor syariat ya. Biarkan saja dulu, nanti ada waktunya kita akan memberikan eh, teguran-teguran maupun tausiah-tausiah yang insya Allah akan menyadarkan dirinya. Tapi harus pelan-pelan. Ya. Kemudian yang kelima, optimis dan berbaik sangka. Ya, seorang dai tidak boleh kehilangan harapan terhadap mat'unya. Ya. Jadi setiap orang itu punya kebaikan dan potensi. Nah, dai harus dapat menunjukkan kepada mat'unya bahwa mereka punya potensi untuk berkontribusi terhadap Islam. Ya, seringkali kita melihat orang tuh dari tampilan, ya. Padahal di balik tampilan itu, ya setiap orang menyimpan berbagai potensi. Ya, barangkali mereka ada yang pintar eh, apa namanya masalah digital marketing, ya. Siapa tahu mereka pintar soal pendekatan kepada masyarakat duafa. Ya, siapa tahu mereka adalah orang yang cekatan di dalam urusan-urusan teknis dan sebagainya. Itu kita baru tahu kalau kita sudah kenal cukup lama. Jadi harus optimis ya, melihat setiap orang itu tidak mungkin lahir tidak membawa bakatnya masing-masing, pasti ada. Ya. Kemudian yang keenam, pemahaman yang mendalam. Ya. Seorang dai harus memahami mengenai tugasnya dan memetakan mana mat'u yang harus diprioritaskan dan mana yang harus diakhirkan, serta perlu memahami latar belakang setiap mat'unya sehingga dapat memutuskan sarana atau wasilah yang tepat bagi mat'unya. Ada beberapa mat'u yang kayaknya ini mulai dari halakoh Quran dulu, nggak bisa langsung tarbiyah gitu. Ya udah halakoh Quran aja dulu. Ya, bahkan ada yang mungkin belum bisa ke halakoh Quran dulu misalkan, ya mungkin yang lain dulu. Ya, ada beberapa juga kondisi di mana mat'u itu kalau dibawa belajar Al-Quran kayak nggak pede. Ya, gitu. Langsung mundur kalau tahu bahwa ini mau belajar Al-Quran gitu ya. Ya itu nggak bisa dipaksakan langsung, ya, harus pelan-pelan. Ya, kalau sudah mau itu alhamdulillah. Ya, seperti itu. Jadi apa sarana yang paling tepat gitu ya. Kalau sementara misalkan mereka belum bisa kalau bisa offline alhamdulillah misalkan apa kita bisa menghadirkan ya kumpulan-kumpulan di masjid gitu ya, halakoh-halakoh di masjid itu alhamdulillah. Tapi kadang-kadang jauhnya jarak bisa jadi memaksa kita untuk sementara misalkan online dulu ya. Jadi sarana-sarana ini dipakai ya demi bisa segera memulai program dakwah kita dengan baik. Ya. Nah, kemudian pengorbanan. Memang dakwah fardiyah ini luas sekalian.
ya, butuh pengorbanan karena di sini ada jiwa, harta, waktu, ilmu, ya, dan semua yang kita miliki sampai kita mendapatkan sikoh kepercayaan dari para mat'u. Dengan pengorbanan itulah Allah akan memberikan kemenangan. Ya, di awal kita mungkin masih harus datang ya ke masjid dari mat'u kita, ya, mungkin harus berkendaraan ya cukup jauh gitu ya, memakan perjalanan bisa sampai 1 jam 2 jam misalkan. Ini harus kita lakukan demi mendapatkan mat'u gitu ya. Jadi dan kadang kita harus mungkin ke rumahnya ya melakukan pendekatan-pendekatan, ngobrol-ngobrol, diskusi-diskusi. Ya, hanya dengan inilah kita bisa mendakwahi mereka dengan efektif. Ya, tidak bisa gitu ya kalau kita tidak berkorban memang sulit untuk mendapatkan mat'u. Nah, kemudian selama berinteraksi jaga hak-hak ukhuwah ya. Jadi selalu jaga hak-hak ukhuwah dengan mat'u antara lain saling memenuhi janji, ya, saling memahami, saling tolong menolong, saling berkorban, saling mendoakan, saling memaafkan, dan semua hal yang dapat menjaga ukhuwah dalam jangka panjang. Jadi jangan sampai karena kita tidak mampu menjaga persaudaraan dengan baik, akhirnya persaudaraan itu retak. Ya, belum sempat mereka kita tawarkan apa-apa berkaitan hijrah di jalan Allah ini, tiba-tiba mereka sudah melepaskan diri dari kita, nggak mau lagi temenan, ya, nggak mau lagi dekat dengan kita. Nah, ini adalah kerugian bagi dai. Ya. Kemudian bergantunglah hanya kepada Allah. Ya, jadi iwas kalian, sehebat apapun pendekatan dakwah fardiyah kita, maka kita selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah, ya. Jadi hanya Allah lah yang memiliki daya dan kekuatan, ya, dan hanya Allah lah yang bisa memberi taufik dan hidayah kepada orang tersebut, ya. Kita ini hanya manusia, hanya bisa menyampaikan kebenaran, berdakwah gitu. Adapun yang memberi hidayah adalah tetap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang dai itu memang harus selalu menjaga sholat malamnya, ya, tetap takarub ilallah kapanpun itu, ya, sehingga dalam menghadapi berbagai kesulitan dalam dakwah itu dia bisa bersabar menghadapi kesulitan-kesulitan itu, ya. Nah, kemudian selanjutnya iwas kalian, bagaimana tahapan dakwah fardiyah itu? Yang pertama tentu dimulai dari ta'aruf, ya. Bagaimana antum mendakwai seseorang, kenal aja enggak, namanya aja enggak hafal misalkan ya. Nah, ini harus dimulai dari ta'aruf, ya, mengenali mat'u, ya, kemudian memahami kondisi mat'u dari segi kejiwaan, pemikiran, sosial ekonomi, moral perilakunya, ya. Jadi tentu sebelum ini semua ya perkenalkan nama, kerja di mana, tinggal di mana, aktivitas sehari-hari seperti apa. Nah, kemudian dari situ ngobrol untuk menyelami kejiwaannya, bagaimana fikroh pemikirannya, bagaimana kondisi sosial ekonomi mat'u kita, dan bagaimana moralitas atau perilaku dia. Ya, ini agar kita bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan mat'u secara umum, sehingga kita bisa merancang pola penanganan yang hendak dilakukan nanti seperti apa. Ya, jadi masya Allah ya dakwah ini. Ya, ketika kita bisa memetakan gitu ya kondisi mat'u, kemudian menghimpun dia dengan beberapa mat'u lain yang barangkali satu tipikal ya, satu satu frekuensi lah gitu ya, tingkat berpikirnya sama, maka ini akan efektif nanti untuk kelompok pembinaannya ya, karena tidak ada yang jomplang gitu ya. Jadi memang mencampur mat'u yang sudah cukup baik gitu ya dengan yang masih sangat kurang, ini kurang bagus juga gitu ya. Seperti itu. Jadi memang harus diselaraskan ya satu frekuensi. Ya. Nah, tahapan dalam ta'aruf ini berikan kesan bahwa kita ingin memberikan perhatian besar luas kalian dalam pengembangan dirinya. Jadi memang seorang dai ini kepentingannya adalah membantu orang itu sukses dunia akhirat ya. Secara kerohanian semakin menguat. Pokoknya dia betul-betul bisa melalui kita bisa mengenal Islam lebih jauh, lebih dalam dan lebih cinta lagi kepada Islam. Ya, kemudian di tahap ta'aruf ini hindari dulu membicarakan terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwah. Ya, itu belakangan, ya, nanti saja, ya. Nanti orang belum apa-apa udah khawatir ya, udah takut kalau ketika antum ngajak ngaji tiba-tiba sudah bicara dakwah gitu ya. Kemudian berusaha menggali kecenderungan jiwanya dengan menanyakan sikap mat'u terhadap persoalan-persoalan umum dalam kehidupan. Ya, hal ini penting untuk mengetahui pola penanganan yang tepat ke depannya. Jadi, ketika terjadi suatu isu sosial atau ketika terjadi suatu masalah gitu ya, antum gali bagaimana cara dia merespon masalah-masalah itu. Ya, sehingga antum pun bisa tahu kedewasaannya seperti apa, kematangan berpikirnya,
seperti apa, bahkan bisa mengukur juga keislaman dia sudah seperti apa. Ya, kemudian di tahap ta'aruf kita mengikuti perkembangan mat'u dengan melihat keadaan mat'u secara seksama. Ya, bagaimana keluarganya kalau udah menikah itu ya, anaknya, terus bagaimana dia di masjid, di jalan atau di tempat kerjanya seperti apa. Ya, jadi mengamati ya. Jadi kita bisa tahu mat'u kita seperti apa. Ya, jangan sampai kita ya tidak tahu gitu ya profesi mat'u kita apa gitu ya, kerjaannya nggak jelas, kita nggak tahu, jangan sampai seperti itu. Nah, sarana ta'aruf ya sekalian adalah perbincangan singkat ya. Jadi mengetahui nama mat'u, upayakan tidak melupakan namanya, siapa orang tuanya, ya, di mana tempat lahirnya, tinggalnya di daerah mana, apa profesi mereka saat ini. Pelajarkah, mahasiswakah, kerjakah, ya. Seperti itu. Dan upayakan hafal namanya, ya. Nah, ini PR nih buat Ana nih, karena setiap harinya ketemu dengan ya beberapa orang baru terus ya. Dalam sebulan itu bisa ratusan orang yang harus dihafalkan namanya. Ya, karena Ana di dunia training, jadi banyak ketemu dengan orang yang berbeda-beda ya. Itu sangat sulit kadang-kadang di masjid itu hafal wajah tidak hafal nama ya. Nah, ini suatu hal yang harus diperbaiki kelemahan ini. Jadi upayakan untuk mengingat nama ya. Jadi ketika kita bersalaman dengan seorang jamaah masjid gitu ya, jangan cuman salaman, senyum, udah aja gitu. Jangan. Dengan Pak siapa Pak? Perkenalkan saya Bambang Pak. Oh iya, saya Ahmad katanya. Oh iya Pak Ahmad. Nah di jalan tuh sambil pulang Ahmad, 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 Ahmad gitu ya. Nah besok kalau kita ketemu lagi sama Pak Ahmad ini, ya wajahnya udah kita rekam, namanya udah kita rekam, langsung kita ketika ketemu di pintu masjid gitu ya. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Pak Bambang. Ya. Orang tuh kalau kita sebut namanya, dia cenderung menyebut nama kita juga gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk memastikan bahwa kita betul-betul menghafal namanya. Ya. Kemudian yang kedua saling berkunjung. Tujuan berkunjung adalah untuk mendekatkan hubungan dan mengenal kehidupan mat'u secara lebih dekat dengan merasakan kondisi kesehariannya. Ya, apakah mat'u kita ini termasuk ekonominya di level yang sangat sulit, apakah menengah, apakah termasuk level atas, ini kita perlu tahu. Ya, jadi secara lebih dekat kita perlu tahu. Ya, kemudian ada baiknya kita berkunjung dengan membawa hadiah untuk membangun sikoh dan merajut ikatan hati. Ya, antum jangan berpikir bahwa hadiah ini harus sesuatu yang mahal, kemudian harus dibungkus kado, enggak. Buah tangan aja gitu ya. Buah mangga setengah kilo dikeresekan juga termasuk hadiah itu kan, seperti itu. Intinya ada oleh-oleh yang antum bawa gitu ya. Atau martabak atau apapun lah. Ya, karena orang tuh suka gitu. Ya, kalau dikunjungi kemudian ada sedikit buah tangan dari kita ya. Nah, ini sarana-sarana ta'aruf. Nah, kemudian yang kedua, setelah ta'aruf, baru antum mencoba meluruskan pemahaman dan membentuk kecenderungan. Nah, tahapan kedua inilah tindak lanjut dari perbincangan awal antara dai dan mat'unya. Nah, dai hendaknya mulai melakukan pelurusan pemahaman dan menanamkan nilai-nilai dan prinsip keislaman yang lebih kuat pada diri mat'u. Nah, ini mulai ya tantangan dakwah itu dimulai dari sini di tahap kedua ini. Antum sudah mulai ingin mengetahui ini sejauh mana pemahaman dan kecenderungan mat'u kita ini ya. Nah, sekarang kita akan bahas kondisi keislaman mat'u dan bagaimana strategi pendekatannya ya. Nah, ketika mat'u antum itu masih awam dengan Islam secara sebagian atau keseluruhan, maka strategi yang disarankan adalah dengan memperbanyak diskusi mengenai dasar-dasar Islam, ya, kemudian rukun iman dan sebagainya, menyarankannya untuk hadir dalam kajian-kajian dasar-dasar Islam atau membaca buku-buku yang membahas tentang dasar-dasar Islam. Kalau nggak punya buku gimana? Ya pinjemin lah sama antum buku saku kayak apa kayak yang yang tidak tebal-tebal dulu ya, yang dibacanya bisa cepat, nanti dia kembalikan, kita kasih lagi buku yang seterusnya. Kalau memang memungkinkan untuk dihadiahi buku-buku saku tuh hadiahin aja. Ya, seperti misalkan Kitabul Jami kah atau buku tentang apa hadis arba'in gitu ya, yang seperti buku saku gitu ya, atau apa zikir pagi petang dan sebagainya. Nah, itu bisa dipinjamkan gitu ya. Atau misalkan ada buku rukun iman yang singkat gitu ya, yang tidak terlalu tebal, yang kalau dibaca sebentar aja selesai. Ya, jadi bisa antum kenalkan dia dengan dasar-dasar Islam karena dia sangat awam.
Nah, kalau yang tipe kedua, dia sudah mengerti Islam ya, secara sebagian atau keseluruhan. Tetapi pemahamannya masih ada yang salah dan menyimpang ya. Misalkan dia masih pro sama orang-orang musyrik gitu ya. Masih apa namanya nggak tahu bedanya munafik dengan fasik, dengan musyrik, kafir dan sebagainya. Jadi eh, terus ada persoalan-persoalan akidah yang masih belum dia pahami dengan baik gitu ya. Maka strategi yang disarankan adalah menjelaskan ya kebohongan-kebohongan yang melecehkan Islam sehingga madhum mengetahui apa yang benar dan salah. Ya, semua keraguan dan subhat tentang Islam harus diluruskan. Ya, jadi misalkan dia masih apa dalam suatu persoalan gitu ya, masih belum bisa adil dalam menilai siapa yang benar dan salah, ya, atau dia mendengar apa fitnah-fitnah mengenai Islam, maka antum luruskan, ya, sehingga dia terbebas dari subhat-subhat mengenai Islam, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dia sudah mengerti Islam, tapi masih parsial atau juz'i ya dalam merealisasikan ajarannya. Ya, maka kalau ada yang seperti ini, calon makhluk kita, strategi yang disarankan adalah menjelaskan Islam adalah din yang bersifat sumuliyah, sempurna dan menyeluruh. Ya, Islam tidak hanya mengenal ibadah yang empat ya, sholat, puasa, zakat, haji, tapi penerapan penerapan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan seorang Muslim. Ya, jadi Islam itu menyangkut seluruh aspek kehidupan. Ya, jadi bukan hanya bersifat parsial atau juz'iyah, ya, seperti itu ya sekalian. Ya. Nah, kalau posisi mat'unnya adalah yang keempat, dia sudah mengerti Islam secara keseluruhan ya dan menjalankannya secara pribadi. Namun dia masih belum mendakwahkannya. Nah, strategi yang disarankan adalah dengan menjelaskan pentingnya berdakwah dan faedahnya. Ya, nah di sini Manu dipahamkan bahwa dakwah adalah jalan untuk menegakkan agama Allah di muka bumi. Nah, mungkin di sini kita ketemu dengan orang-orang yang sudah bagus nih, ya, secara Islam paham bahwa dia sudah tahu bahwa sebagai seorang Muslim kita harus menguatkan rukun Islam, rukun iman, ya, tauhidnya udah bagus, kemudian dia juga udah komitmen gitu ya. Nah, ajak dia untuk ya bergabung di jalan dakwah gitu ya, untuk mendakwahkan Islam ini. Ya, jadi bekali dia gitu ya, ajak mau nggak ikut dalam program yang bisa meningkatkan kapasitas kita untuk jadi seorang dai ya. Nah, ini masya Allah pendekatan ini ya. Jadi kita bisa membentuk kelompok-kelompok halakoh ya yang sesuai dengan karakteristik dari masing-masing mad'u itu. Ya, yang awam sama yang awam, ya, yang sudah paham bisa diajak ke dakwah seperti ini gitu ya. Jadi memang luar biasa ya dakwah itu. Kita pendekatan orang tuh memang harus sesuai ya strategi dengan kondisi orang yang kita dekati. Ya, kemudian yang kelima ya sudah mengerti Islam secara keseluruhan, juga sudah menjalankannya secara pribadi, juga dia sudah mendakwahkannya juga. Namun dakwahnya dilakukan secara infirodiyah, individualistik, dia sendiri. Ya, dia nggak gabung sama jamaah manapun. Ya, maka strategi yang disarankan adalah menjelaskan bahwa pentingnya berdakwah itu beramal jama'i dalam berdakwah. Sehingga tidak berdakwah secara sendiri-sendiri. Kebayang ya, amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan sendirian, nggak akan kuat. Ya, sehebat apapun seorang ustadz, kalau dia dakwahnya masih sendiri, ya tidak akan kuat, gitu ya. Tidak akan menggentarkan musuh-musuh Allah. Ya. Maka cenderung juga dakwah sendirian bisa terbawa ke dalam fitnah figuritas. Ya. Jadi seorang ustadz yang tidak berjamaah dalam berdakwah, tidak beramal jama'i, ya maka dia bisa jadi tidak akan ada yang meluruskan kalau dia salah, ya, dan semua murid-muridnya mengeluh-elukan dirinya, ya, dan akhirnya dia salah benar jalan terus, gitu ya. Ya, dan akhirnya muncullah figuritas dalam dakwah itu sehingga dia ketika dia nanti wafat itu ya maka berhentilah dakwahnya, ya. Dan kalau dia pemimpin pesantren, pemimpin sekolah dan sebagainya, ketika figuritas itu diutamakan maka semua orang sangat bergantung kepada dirinya karena dia one man show. Akhirnya ketika dia wafat, hancurlah pesantrennya karena dia tidak menyiapkan pengganti, ya. Seperti itu. Itu yang kelima kondisinya, ya. Kemudian yang keenam, ya, sudah mengerti Islam secara keseluruhan, sudah merealisasikannya,
sudah mendakwahkannya dalam tatanan jamaah, ya. Jadi dia udah gabung sama jamaah nih, wah sekalian. Tapi jamaah yang diikutinya tidak mengambil Islam secara utuh sebagai manhaj hayah tatanan kehidupan. Jadi jamaahnya menggarap persoalan-persoalan parsial, ya, tidak bersifat sumuliyah juga, ya, tidak sebagai manhaj yang apa namanya meliputi seluruh tatanan kehidupan. Nah, ini perlu kita tawarkan, ya. Jadi strategi yang disarankan adalah mengkaji jamaah-jamaah yang hadir di pentas amal Islami dan menunjukkan pada dia mana jamaah yang mendekati kesempurnaan. Yang sempurna banget mungkin nggak ada, tapi yang mendekati tentu ada. Ya, seperti itu. Ya kan banyak jamaah-jamaah yang ngebahasnya teh, ya, bab ibadah aja gitu kan, ya. Kemudian tidak apa namanya eh, tidak masuk ke ranah-ranah ya seperti perbaikan di tengah-tengah masyarakat secara real gitu ya. Ya, kemudian tidak menyelamatkan keluarga-keluarga, ya. Tidak berusaha amar ma'ruf nahi mungkar terhadap kondisi negara, ya. Nah, itu kan adalah satu hal yang menunjukkan bahwa masih parsial jamaahnya. Maka tawarkanlah gitu ya. Ada nggak jamaah yang menggarap hal-hal itu secara lebih totalitas gitu ya, mendekati kesempurnaan. Jadi semua ranah dakwah itu, ranah kehidupan eh, seorang muslim, ya ranah kehidupan umat itu betul-betul digarap semuanya secara totalitas. Ya. Nah, yang ketujuh, dia sudah ngerti Islam secara keseluruhan, sudah merealisasikan, sudah mendakwahkannya dalam tatanan jamaah, jamaah yang diikutinya juga sudah ideal, masya Allah ya. Tapi banyak subhat dan tuduhan negatif yang diarahkan kepada jamaahnya. Nah, strategi yang disarankan adalah memperinci apa saja tuduhan-tuduhan yang diarahkan pada jamaahnya dan menjawabnya secara tepat dan benar agar tidak ada lagi ganjalan dalam jiwa. Jadi ada ini mah orang yang sudah masuk ini ya, orang yang sudah masuk ke suatu jamaah tertentu, tetapi jamaahnya diserang oleh fitnah-fitnah tuduhan-tuduhan. Maka semua fitnah tuduhan, semua subhat keraguan-raguan yang dihembuskan oleh orang-orang luar ini harus betul-betul ya dijawab dengan baik sehingga tidak ada lagi ganjalan di dalam jiwa mad'u. Ya, seperti itu. Ya. Jadi orang tuh kalau ragu, ya kemungkinan akan meninggalkan, ya meninggalkan jamaah yang meragukan dirinya. Ya, orang yang tenang itu pasti akan diam di dalamnya. Ya. Nah, itu yang kedua ya. Jadi pertama ta'aruf, kedua sudah mulai pendekatan strategi berdasarkan kondisi-kondisi dari mad'u kita, ya seperti itu. Ya, jadi seorang dai itu memang harus sensitif di dalam melihat kira-kira mad'u kita ini di level mana, marhalah mana dia gitu ya. Kita lihat dari sisi keislamannya itu sudah sampai di mana gitu. Nanti pendekatannya harus sesuai dengan itu. Nah, yang kelima, yang ketiga, kita menguji kebenaran pemahaman dan kejujuran loyalitas dari mad'u kita. Dan ketika mad'u kita sudah bergabung, ya bersama kita, sudah menunjukkan dukungan dan sudah mau gitu ya, maka tahapan ketiga inilah menguji pemahaman dan loyalitas mad'u dengan cara muayasah, ya bergaul dengan dia, kemudian bersahabat, dia musahabah gitu ya, dan mengambil pengalaman tajribah pada setiap medan kehidupan dan setiap aktivitas. Jadi antum amati ya mad'u-mad'u ini dengan sebaik-baiknya. Ya, nah di sini medan kehidupan yang harus kita pantau bagaimana dia di masjid, ya bagaimana dia di rumah, apakah dia kalau udah menikah adalah seorang kepala keluarga yang baik ya untuk istri dan anak-anaknya, ya di masjid bagaimana dia sebagai seorang jamaah gitu ya, kemudian bagaimana dia di saat-saat sulit, ya ada orang di saat-saat sulit itu menarik diri, ya kemudian tidak aktif lagi gitu ya di dalam menuntut ilmu, di dalam halakoh ya, eh, bagaimana responnya gitu ya menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup gitu ya. Kemudian bagaimana dia di tengah-tengah pembicaraan dan di saat diam seperti apa dia, ya. Apakah dia di tengah-tengah pembicaraan adalah orang yang senantiasa menjaga lisannya, ya, dan bagaimana dia di saat diamnya, ya, apakah diamnya itu dalam kebaikan, ya, senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, jadi memilih diam misalkan daripada mengeluarkan kata-kata yang akan disesali ya, yang tidak baik seperti itu. Bagaimana dia dalam hal dan makan dan minum, ya. Makannya berlebihan nggak? Minumnya bagaimana gitu ya? Makan minumnya berdiri nggak gitu ya? Sudah pakai tangan kanan belum? Ya, ini persoalan adab.
Kemudian dalam seluruh aspek muamalah bagaimana binaan kita ini? Ya, bagaimana cara dia berbisnis, bagaimana cara dia memperlakukan karyawannya, bagaimana cara dia memperlakukan mitra-mitra usahanya, bagaimana dia dengan rekan-rekan kerja di kantornya. Ini kita perlu mengamati gitu ya. Kemudian bagaimana intinya bagaimana binaannya ini dalam semua kesempatan. Ya, saat safar, bepergian, ketika mukim, ketika sendiri, dalam suasana keramaian dan lain-lain. Makanya memang seorang dai yang berfokus pada dakwah fardiyah ini harus menguji gitu ya madu-madunya ini di dalam berbagai ranah aktivitas ya. Bagaimana nih binaannya kalau di alam bebas, bagaimana kalau di dalam kajian, bagaimana kalau di dalam daurah dia bagaimana, kalau di rumahnya bagaimana, maka kita perlu datang ke rumahnya ya. Makanya nih masih ada PR nih anak nih ya, ada beberapa iwah kita yang jauh dari Bandung belum anak kunjungi ya. Nah, memang ini harus segera diagendakan ya supaya kita bisa tahu seperti apa kehidupannya ya dan apa hal yang bisa kita sarankan ya untuk dia bisa meningkatkan apa namanya kehidupannya. Demikian para ikhwah berkaitan dengan dakwah fardiyah, semoga kita semua dapat menjalankan dakwah fardiyah ini dengan penuh semangat untuk mewujudkan cita-cita Islam. Ya tentu saja ada salah satu mental yang harus kita miliki dalam dakwah fardiyah ini yaitu jangan pernah menyerah ya. Jadi antum harus mujahadah, antum harus sungguh-sungguh di sini karena dakwah fardiyah ini buahnya memang manis ya. Ketika satu orang mendapatkan hidayah melalui antum itu ya, maka insya Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Ya kita tidak mungkin bisa menargetkan dapat 5 dapat 10 kalau satu pun belum pernah dapat gitu. Jadi makanya Ana men-challenge ya, menantang antum semua untuk bagaimana agar bisa mulai mendapatkan satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Ya, jadi yang paling bagus itu memang malam hari ini juga atau paling lambat besok antum sudah nyoret-nyoret di agenda itu atau di handphone gitu ya. Mana nih teman-teman lama yang mau saya ajak di dalam dakwah ini. Teman seangkatan juga nggak apa-apa. Ya, misalkan Ganjar melis teman-teman di UPI, kemudian Reskia melis teman-teman di apa Stiba Aroyah. Itu Sukabumi sangat ini sekali ya, sangat kekurangan sekali dai ya. Eh, kita butuh banyak sekali SDM dakwah ya di lembaga kita ini. Ya, barakallahu was sekalian. Kalau ada yang mau antum tanyakan, silahkan. Ya, demikian dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Ya, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Siapa dulu? Mangga. Kayaknya Ana ini dulu aja ya rekamannya. Ana ini kan.